bantik dari bukunya Mavis Rose, biografi politik Bung Hatta. Itu ada salahnya juga Mavis Rose ya. Namanya Rusli Rahim, nama itu pokoknya yang kisah cinta itu salah karena dia dengar dari ini bukan narasumber, bukan dari sumber primer. Memang satu-satunya biografi politik yang berbeda dengan yang ditulis Prof. Deliar Nur. Iya. Saya baca dua-duanya itu dan ya itu yang saya mau tanyakan, kenapa Bung Hatta tidak terlibat yang awalnya non kooperatif jadi kooperatif. Kalau alasan di Mavis Rose itu dijelaskan padahal Sultan Syahrir itu ngajak lari ke Australia, tapi nggak mau Bung Hattanya. Pertimbangannya apa itu Bu ya? Kalau kita lihat ya situasi dari waktu masih muda sudah berjuang, sudah menetapkan strategi dan juga tentu prinsip non kooperasi. Tapi ketika non kooperasi itu juga harus dilihat situasinya. Selama tidak menjadi bawahan itu tidak apa-apa. Dan waktu Jepang datang itu sudah sebagai kekuatan hegemoni seluruh Asia. Seluruh wilayah Asia sudah dikuasai oleh kekuatan militer Jepang yang meliputi China, Korea, seluruh Asia Tenggara kecuali Thailand itu dikuasai semua. Filipina juga dikuasai oleh Jepang, tapi ada Amerika. Nah, jadi menghadapi itu seperti kita membenturkan diri ke tembok. Dalam hal itu dia sudah datang tiba-tiba. Dia udah usir itu Belanda yang sudah lebih dari 100 tahun kan ibaratnya. Atas nama Muhammad Aulia Iskandar Muda. Prinsipnya Bung Hatta adalah selama tidak jadi bawahan. Karena itu menerima kedatangan dengan prinsip mereka 3A boleh diterima karena ini juga mungkin bagian dari Asia, kulit kuning, kulit coklat bisa menunjukkan kemampuannya. Nah, Bung Hatta punya kepentingan Indonesia merdeka dan teman-teman perjuangannya juga punya kepentingan Indonesia merdeka. Maka negonya kepada pimpinan dari pendudukan militer waktu itu, saya tidak berkantor di bawah Anda. Anda punya kantor, saya punya kantor. Itu ditulis di memoir juga yang saya baca itu. Memoir juga ditulis dan memang ya kalau misalnya lari atau apa ya nggak bisa karena sudah itu cita-cita merdeka itu udah dibawa terus. Ya sebenarnya yang tadi kalau kita kaitkan nama Profesor Mahfud tidak ada sesuatu yang tetap, yang berubah itu adalah perubahan itu sendiri akan berubah. Semua akan berubah, yang tidak berubah adalah perubahan. Dan namanya berubah itu memang eksis, ya. Eksis, sebuah perubahan itu selalu eksis, selalu ada. Nah, jadi Bung Hatta juga mengatakan ketika Twee de Kamer itu, jadi polanya kurang lebih sama. Ketika Twee de Kamer itu tidak di bawahnya administrasi Belanda, tetapi suaranya dalam Twee de Kamer tetap bisa didengar, tetapi tidak sebagai ambtenar, tidak sebagai terima gaji. Nah, karena itu sebetulnya ada suatu opsi suara kita bisa sampai melalui Twee de Kamer, tapi itu pun itu suatu pertimbangan itu pun tidak dilakukan, akhirnya tidak direalisasikan. Tapi intinya kita juga fleksibel tapi bukan pelan. Berarti bukan sekedar untuk ini keselamatan hidup ya Bu ya? Bukan. Karena di Mavis Rose keselamatan dari perjuangan itu sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Pintu mana? Sekarang yang ada pintunya ini. Kalau kita mau tabrak kepala kita jedut karena itu tembok besar sekali. Sama sebenarnya menjedutkan diri ke tembok karena hegemoni dari militer Jepang itu sudah sangat supremasi. Seluruh Asia dia kuasai, Tiongkok dia kuasai, Korea dia kuasai, Asia Tenggara semua dia kuasai. Lalu datang di negeri kita nggak cuma datang ke Pulau Jawa, dia udah dudukin tuh wilayah Sulawesi mana-mana, itu namanya Maluku, semua Maluku Utara sudah dia kuasai. Jadi yang ada dalam perang otak, adu pikiran, adu strategi. Dia pikir apa, kita pikir apa. Maka terjadilah satu itu, oke, saya nggak mau berkantor di bawah kamu, saya punya kantor sendiri. Bisa tenaga rakyat sendiri. Jadi ibaratnya tuh kayak ini ada satu wave, satu gelombang, udah kita
berselancar di atas. Ibaratnya begitu. Ya, ini sepertinya yang saya harapkan. Tadi soalnya saya tanya, dan kalau Prof. Anhar Gonggong ngasih alternatif jawaban, ada ketakutan kalau non-koperasi nanti Bung Karno sama Bung Hatta itu akan hilang. Nah, tapi beliau memastikan itu perlu dikonfirmasi juga dari pendapat anak-anaknya. Dan makanya maka dari itu 16 Oktober 1945 Bung Hatta dengan maklumat nomor X itu memerlukan berdirinya dan Indonesia Pusat dan Nasional kenip ya Komite Indonesia Nasional Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat itu memberikan perwakilan dari utusan golongan daerah-daerah. Tapi itu yang kemudian di dalam tanda kutip ya dirusak sama Bung Karno dengan Dewan Nasional waktu itu. Ya, itu sudah pemilu kan? Ya. Ayo Bapak Ibu dipersilakan duduk bersama. Tapi yang pertama itu untuk apa? Untuk menunjukkan Indonesia bukan negara fasis, pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan bukan orang-orang aliran fasis. Jadi maklumat Jadi itu bertentangan sama Sama Bu Halina, sama Bu Mutia ya sekalian. sama Jepang. Bu Mutia udah pulang sama Bu Halina. Jadi itu yang baru maklumat X itu berarti bukan tentang untuk ngadain partai ya. Itu yang partai itu memang perlu. Partai itu perlu. Maka itu Bung Hatta banyak sekali menulis tentang apa yang diharus oleh partai politik. Jadi kalau sekarang partai politik itu mereka yang salah. Ibaratnya matematika bukan sudah partainya yang salah ya. partainya yang salah. Oh, Pak. Maksudnya pendirian partai itu sudah Nggak salah. Orang kita suku bangsanya banyak, alirannya banyak. Jadi sebetulnya bahwa harus ada partai ya harus. Tidak bisa hanya satu partai kayak di Cina, ya kan? Makasih Bu Halina.